alun-alun Kota Bandung ya. Dulu waktu masih zaman dulu sebelum Kang Emil itu, Ya. keberadaan alun-alun Kota Bandung terbuka bagi masyarakat. Ya, ya. Dan itu tidak dikelola dan semenjak zaman penjajahan dulu, alun-alun Kota Bandung sangat terbuka dan di situ terdapat pergerakan masyarakat. Ya, betul, betul. Apapun masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas berkumpul di situ, bisa menyaksikan pergerakan kesenian, bisa berdagang, Ya. bisa ngobrol apapun. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung dengan Apa Kabar News dan Koran Gala dalam perbincangan atau obrolan redaksi yang membicarakan tentang berbagai tema, topik, peristiwa yang ada di seputar Bandung Raya. Ya. Saya Denny Sahabudin. Kali ini bersama Kiki Kurnia, Ya. tapi dipanggil nama Nia-nya bagelanya. Nama Nahat. nama Kiki atau Mangki. Kang Kiki, beliau ini adalah editor atau redaktur yang menangani beberapa desnya. Ya. Des Jabar, des Kota Bandung, nasional. Daerah halaman 1 pokoknya diborong nya. Ini mungkin banyak sekali tema-tema yang mungkin dikuasai oleh Kang Kiki ini, dan kita tanya dulu untuk pertemuan hari ini kira-kira apa yang akan dibicarakan nih Kang Kiki. Ya, untuk hari ini ya mungkin saya ingin menggali tentang area publik di Kota Bandung yang sebenarnya banyak terdapat di Kota Bandung, namun sayang keberadaannya seperti eksklusif gitulah. Selama warga Kota Bandung sendiri maupun warga Jawa Barat yang datang ke Kota Bandung ibaratnya tidak bisa nincak ke tempat itu, seperti salah satunya adalah alun-alun Kota Bandung ya. Kota Bandung yang semenjak kepemimpinan Pak Wali Kota dulu, Ridwan Kamil Ya. Sebagai penggagasnya, banyaknya taman-taman, banyak. Cuman sayang gitu ya, setelah digagas, memang niatnya bagus untuk memberikan suatu perbaikan dan nilai perubahan dan tambah bagi Kota Bandung sendiri, bahwa untuk memberikan agar diterima dan menarik minat wisatawan. Ya. Bukan sayang sih, cuman aja nggak bisa. Keberadaannya sangat, nggak sangat juga, agak eksklusif gitu loh. Seperti alun-alun Kota Bandung ya. Dulu waktu masih zaman dulu sebelum Kang Emil itu, keberadaan alun-alun Kota Bandung terbuka bagi masyarakat. Ya. Dan itu tidak dikelola dan semenjak zaman penjajahan dulu, alun-alun Kota Bandung sangat terbuka dan di situ terdapat pergerakan masyarakat. Ya, betul. Apapun masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas berkumpul di situ, bisa menyaksikan pergerakan kesenian, bisa berdagang, bisa ngobrol apapun. Ya, Kang Kiki kan yang namanya area publik ya harusnya memang diperuntukkan untuk publik. Masyarakat setempat, masyarakat yang ada di sekitar situ, dan tidak menutup peluang dari luar juga kan. Betul. Yang sekarang realnya itu seperti apa? Apakah karena terlalu banyak larangan, misalkan di situ sudah tidak boleh ada pedagang lagi, atau dilarang apalah, misalkan sangat terlalu ketat, jadi masyarakat yang ingin ke sana itu merasa tidak nyaman. Nah, di satu sisi Mang Kiki, apakah hal ini juga kan nggak mungkin lah kalau misalkan area publik tidak diperbolehkan lah, masyarakat pasti boleh ya. Cuman kenyamanan kan kalau berkurang ya otomatis mereka menghindar juga kan untuk masuk ke daerah situ. Gimana sih kondisi real di sini ya, terutama yang kita sorot ini tentang alun-alun Bandung nih?
Ya untuk saat ini setelah direvitalisasi oleh Kang Emil gitu, Pak Ridwan Kamil dulu, alun-alun Kota Bandung sekarang hamparannya pakai Rumput sintetis. rumput sintetis, terus dihilangkan pohon-pohon yang dulu banyak pohon. Oh iya, pot, sangat rindang ya kalau dulu. rindang. Saya juga pernah saya masih terkenang lahnya. Ya. Dengan area alun-alun yang cukup hijau, dengan teduh, di mana aktivitas masyarakat bisa dengan nyaman di situ. Banyak pedagang kaki lima, walaupun ya sebetulnya zaman dulu sebetulnya masih tertib karena mungkin karena jumlah penduduk dan para pedagang juga masih terbatas mungkin ya. Ya mungkinan ya setelah adanya kan Kota Bandung menunjukkan suatu kota metropolitan yang banyak dituju oleh masyarakat dari berbagai daerah, bukan hanya dari Jawa Barat, mungkin di luar Jawa Barat datang ke Kota Bandung ingin mencari kerja lah, mencari suasana, mencari apapun di Kota Bandung. Terlepas dari itu, tapi si alun-alun Kota Bandung itu ibaratnya lepas dari mentema si anak lepas tinunya gitu. Artinya nggak ada kemana sih, harus amanat tujuannya kemana, walaupun sekarang sudah ditata lebih baik, lebih bagus sebenarnya, dan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Bahkan masyarakat datang ke alun-alun sekarang ini istilahnya wajib buka sepatu atau sandal gitu. Kalau dulu kan bebas-bebas saja, dan kebersihan dulu memang kurang terjaga, memang. Dan yang saya tahu toiletnya ada di bawah itu tuh, bawah basement. Tahu sekarang kalau di mana, jadi masyarakat sekarang toiletnya larinya ke Masjid Agung. Masjid Raya sekarang dulu sebenarnya Masjid Agung. Nah, ada yang menjadi menarik waktu itu di alun-alun masih terbuka gitu ya bagi masyarakat. Di situ sering digelar pergelaran seni tradisi. Bahkan ada terjadi seni-seni yang termasuk kontemporer, musik juga ada. Selalu ditampilkan di sana. Setiap sore dan masyarakat datang ke Kota Bandung hanya untuk mencari suasana yang lebih enak, lebih nyaman. Saya gitu sering datang ke alun-alun Kota Bandung mengejar-ngejar longser gitu, seni longser yang saat ini ya dalam tanda kutip sudah langka sebenarnya. Dan ada suatu kerinduan, bahkan saya beberapa kali bertanya dengan masyarakat, terutama misalnya seusia saya di atas 50 atau 40, ada suatu kerinduan pergerakan longser bisa digelar lagi di alun-alun Bandung gitu ya. Tapi ya balik lagi kepada pemain sekarang. Memang waktu itu Kang Emil menciptakan alun-alun Kota Bandung agar lebih nyaman bagi masyarakat yang datang dengan memberikan fasilitas yang sangat istilahnya sangat eksklusif. Sayang kerindangan nggak dijaga. Dulu kan rindangnya alun-alun itu ada di tengah-tengah, ada dingin. Sekarang kan istilah polos pisan. Bahasa polos itunya. Begitu panas mentang-mentring, panas terik maupun hujan, masyarakat lari lah ke pinggir. Dan saya sekarang ada satu bangunan yang sangat warnanya agak hitam gitu ya, dan konon katanya dibuat untuk perpustakaan. Sampai sekarang bangunan itu belum pernah digunakan. Belum pernah. Jadi pustakaannya memang belum ada. Saya lihat ada beberapa meja maupun buku ada, cuman belum berfungsi lah, dan dibiarkan begitu saja. Tertutup, tidak ada petugas, tidak ada layanan. Kan dulu mah ada seperti seperti pernah diciptakan oleh Kang Emil ya, dengan mini perpustakaan yang bisa diambil buku siapapun. Sekarang di sana nggak ada. Dan masyarakat mentok situ udahlah, pinggir-pinggir aja sekarang. Saya pernah melakukan istilah explore lah. Pada siang hari panasnya tekatulungan. Saat hujan si air air hujan di rumput itu tercium bau gitu. Apalagi setelah itu tertimpa oleh sinar matahari, baunya tekatulungan. Nah ini ya kenyamanan pun hilang. Ya Mang Kiki, saya kalau melihat sekarang itu kan, kalau dulu tuh alun-alun itu menjadi pusat kegiatan masyarakat,
tempat berkumpulnya masyarakat, bersosialisasi, tempat ada kegiatan-kegiatan yang istilah namanya ramean di kota tersebut gitu. Biasanya suka ada di alun-alun. Nah, alun-alun sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Biasanya kan kalau di alun-alun tingkat kecamatan, baik di kabupaten atau biasanya seperti itu. Dan yang ya mungkin yang perlu diperhatikan memang tingkat kenyamanan masyarakat untuk beraktivitas di tempat itu harus ditingkatkan ya. Ya, kenyamanan ya istilahnya boleh ya untuk tempat berteduh lah minimal ada pojok-pojok untuk tempat berteduh adalah istilahnya balandongan kan, kosong rangun lah yang itu kan sekarang nggak ada dan dulu juga nggak ada sebenarnya saung rangun atau balandongan tapi khas ya, balandongan itu khas dan saung rangun itu khas gitu di untuk masyarakat Jawa Barat untuk suatu ibaratnya mah ngobrol kieu di balandongan atau di saung rangun lebih mengena daripada di suatu rumah gitu ya. Pasti ada kecurigaan tapi ya saya berharap sih pemerintah Kota Bandung ke depan mungkin yang terpilih pada pilkada mendatang perhatikan juga ya istilahnya kesenangan warga Kota Bandung bukan hanya dari sisi yang lainnya juga dari sisi berkumpulnya masyarakat di suatu tempat di alun-alun misalnya itu menjadi suatu kesenangan bagi masyarakat Kota Bandung yang saat ini memang area Kota Bandung wilayah alun-alun memang ramai seperti Jalan Asia Afrika, Jalan Braga maupun ke jalan dalam kaumnya misalnya masih ramai itu hanya masyarakat yang boleh dikatakan punya duit lah. Kan banyak shoppingnya. Sementara masyarakat boleh dikatakan dari kalangan menengah yang ingin menikmati suasana Kota Bandung ya hanya bisa ngegel curug dia hanya bisa lewat tapi tidak bisa singgah gitu. Nah keberadaan alun-alun itu bisa istilahnya menyanggap keinginan mereka untuk bersenang-senang di alun-alun Kota Bandung walaupun dalam tanda kutip nih dalam tanda kutip donasi yang uang yang minim gitu. Tapi mereka bisa senang di situ, bisa jajan dengan harga yang murah di situ, tidak perlu ngantri lagi gitu sebenarnya. Dibanding harus kita jalan-jalan di Jalan Asia Afrika dengan masyarakat juga tahu lah seperti apa Asia Afrika, masyarakat juga tahu seperti apa harga-harga makanan maupun apa di Jalan Braga seperti apa dan di jalan itulah. Bang Kiki, kalau misalkan konsep terlepas dari penataannya, maksudnya kan sekarang untuk penataan kan untuk pedagang kaki lima di basement kan parkir di bawah semua sama PKL-nya. Menurut Mang Kiki nih, ini konsepnya seperti apa? Karena seolah-olah terpisah ya. Betul. Biasanya kan ketika di alun-alun itu pedagang di area publiknya itu kelihatan, jadi anak-anak main, si orang tuanya bisa makan sambil ngeliatin anak-anaknya main. Sekarang kan tidak terpisah, kalau ingin main, makan gitu. Nggak bisa istilahnya bermain sambil menikmati makanan seperti itu. Konsepnya seperti apa sih, Mang Kiki? Ya sekarang kan PKL di bawah ya di basement, artinya harus bisa-bisanya si PKL menggait wisatawan kan, masyarakat termasuk bisa-bisanya masyarakat mencari tempat makan yang enak maupun murah tapi nyaman gitu, tanpa harus capek kepanasan atau kehujanan. Tapi Mang Kiki meureun aya anu teu apaleun mah da teu kaciri Mang Kiki nu dagang. Termasuk saya tak apa. Apa itu Kak, di mana nu dagangnya? Mau masuk basement. Saya nggak pernah masuk. Bukan takut, bukan apa ya. Kurang nyaman aja kalau makan, istilahnya makan di basement ngahiji jeung kebul kendaraan. Eta bener. Kenyamanannya di mana gitu, sehatnya di mana gitu. Walaupun di atas ataupun di alun-alun memang terbuka itu memang, tapi setidaknya teunggap lah udara terlepas kan gitu di luar mah gitu. Dibandingkan di jerok gitu kan. Geus makan ke kebulan kesehatannya di mana. Tapi Bang Kiki membalikan lagi kondisi alun-alun ke zaman dulunya dengan penuh pohon-pohon, sigana susahnya geus dibabad gitu mahnya butuh waktu yang lama dan bertahap gitu memang, tapi perlu komitmen semua dan kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu calon ini perlu komitmen bersama gitu kan, bahwa ini harus dibangun lagi kebersamaan antar masyarakat Kota Bandung untuk memunculkan kesenangan yang artinya
dengan kesenangan di masyarakat artinya indeks pembangunan manusianya akan meningkat pula gitu. Ya. Jadi Mang Gigi ya ibaratnya tidak selalu dalam bentuk fisiknya dikembalikan, maksudnya mengembalikan fungsinya. Jadi bagaimana masyarakat bisa menikmati itu, bisa merasa nyaman di situ. Ya jadi intinya mereka berbondong-bondong karena mereka nyaman di sana gitu ya. Ya kalau bisa bangunan kaca berwarna hitam itu ya difungsikan kalau memang untuk perpustakaan ya fungsikanlah gitu ya. Fungsikanlah dengan sebagai berfungsi dengan baik gitu ya. Tapi kalau memang karena literasi sekarang buku sekarang agak susah gitu ya untuk masyarakat membaca ya. Diupayakan tempat itu menjadi suatu tempat tenan-tenan untuk makanan lah atau minuman. Jadi si masyarakat bisa lihat langsung ke alun-alun, bisa menyaksikan anak-anaknya bermain gitu. Jadi aya nama kesana aya tapi eueuhnya. Aya perpustakaan tapi da eueuh perpustakaanna gitu nya. Ya eta dan alun-alun mah ada tapi enggak ada. Bener. Dulu kan enak gitu. Iya. Ka Masjid Agung tinggal naik ka luhur gitu. Padahal itu harusnya alun-alun menjadi tempat wisata yang murah bagi Iya, dan konsepnya memang saya puji lah bagus, cuman ada beberapa ya istilahnya ada penyekatan bagi masyarakat gitu. Jadi ada hal-hal yang justru fundamental terabaikan mungkinnya. Nah itu ya. Di situ jika terbangun suatu silaturahmi yang baik akan memberikan dampak yang baik pula kepada kota tersebut. Iya betul. Karena kan silaturahmi kumaha gitu. Hanya nongkrong tempat tidak. Misalkan nongkrong di salah satu kafe atau salah satu tempat makan, ya hanya yang diundang atau yang punya duit yang datang, tapi yang masyarakat yang datang. Kalau Bandung itu warawuh nya gitu. Jadi tidak ada istilahnya yang mempertemukan karena ada kepentingan atau ada sesuatu yang bisa dilakukan hal positif untuk Kota Bandung ya. Betul. Nah, kan dari obrolan kecil bisa menjadi suatu gede dan bisa menjadi membangun kotanya itu dengan obrolan kecil. Iya betul. Mungkin dari obrolan gede langsung menjadi kota Bandung. Iya betul. Membangun kota. Biasanya segala ide, solusi atau apapun ketika berkumpul selalu bermunculan ya. Betul. Nah itu tuh. Ya apa yang dibangun Kang Emil dulu memang bukan sesuatu hal jelek, bagus. Cuman nah ini gitu. Banyak yang setelah dibangun jadi gitu dah. Jadi kadang-kadangnya konsep antara wali kota yang satu dengan yang lainnya kadang-kadang dia itu berbeda janjinya. Dan bukan kadang-kadang memang berbeda. Karena apa? Misalkan tadi Pak Kiki membahas tentang pembangunan ketika Ridwan Kamil menjadi wali kota. Ya kayak alun-alun yang asalnya dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Ketika Kang Emil sudah tidak menjabat lagi, si proyek itu ditinggalkan. Sementara wali kota yang baru dengan proyek-proyek yang dia inginkan. Baru pula. Akhirnya apa? Sampai kapanpun kita punya konsep kota yang bagus, setelah ditinggalkan oleh wali kota yang lama, tidak akan berhasil, tetap kieu we urang mah. Dulu bahasa Sunda mah hari ini kita pagirang-girang gitu. Jadi emang tina undang-undangna benang bereuna gitu nah. Ya misalkan ieu urang nyeun got teh periode ayeuna mah 100 meter. Atuh periode berikutna mah atuh jadi 200 kudu nama kahayang masyarakat awam ya sebagai masyarakat. Jadi nama tinu 100 jadi 50. Karena apa? Karena dia membawa konsep yang baru. Mungkin misalkan mudah-mudahan wali kota yang akan datang bisa meneruskan lah hal-hal yang bagus dari wali kota yang sebelumnya. Nah itu Mang Rija, memang saya melihat kesinambungan itu penting untuk hal-hal yang baik. Kesinambungan itu penting. Tapi ketika mungkin ada wali kota baru mempunyai ide gagasan yang baru, dia mempunyai fokus sesuatu yang baru juga bagus sebetulnya. Tapi tidak meninggalkan hal-hal yang diprogramkan dari pemimpin sebelumnya. Saya teringat dulu zaman Pak Ateng ya, sering teh ngagali we. Oh non teh
gorong-gorong. Tapi memang benar Bandung jarang banjir, nggak pernah banjir gitu. Sampai-sampai kalau warga atau masyarakat itu dibilang, wah pateng kerenangan cincin. Ya, Batu Ali. batu ali pokoknya naon lah, cincin batu ali. Tapi memang itu benar gitu, dilakukan bagus. Betul. Nah, disayangkannya sekarang kan tidak terlalu memperhatikan itu kan. Dulu mah sangat-sangat intens gitu, gorong-gorong. Justru gotnya ditutup. Nah, saya berpikirnya begini, ketika pemimpin itu dia punya apa concernnya di gorong-gorong, ketika pergantian itu dipertahankan. Selain dia juga membuat terobosan-terobosan baru di luar hal itu gitu. Taruh misalkan gorong-gorong jalan tuh Pak Emil teh misalkan ayeuna kan taman-taman baragus halus kan nya makin bertambah istilahnya hal-hal yang positif. Misalkan Pak Oded, wah Pak Oded misalkan tinu naon lah. Pak Oded sih Pak Ustadznya keagamaan lah misalkannya kumaha ngajak masyarakat untuk ya istilahnya mendekatkan diri dengan agamanya ya. Itu mungkin sangat baik gitu. Jadi tidak mah kieu pemerintahan di urang mah blueprint. Ya. Benar kan? Kan urang teh misalkan jadi imah teh kudu blueprint ya. Nya nu keur bocor teh ieu kan gitu. Ya. Urang paling aing mah pemerintahnya. Jadi kieu nya intina mah lamun ngabangun. Tah kan butuh aya perawatan. Mun rek ngabangun nu lain, nu itu ge rawat lah gitu tah. Jadi makin loba imah kan leuwih halus gitu tah itu. Kan anggaran mah bertambah terus dan pendapatan mah bertambah terus sebenarnya. Nah, itu dia. Balik deui kan paribasa Sunda tadi pagirang-girang tampian, nah ini Pak alus lah di luhur gitu. Padahal di handap namanya gitu ngaran tampian. Tampian kan seperti apa? Di handap mah geus kacau balau bau gitu istilahnya. Ngaran tampian teh gitu. Tapi ya balik lagi ya. Intinya keberadaan alun-alun Bandung adalah menjadi suatu trademark ya bagi suatu kota termasuk kota Bandung sendiri, bahwa alun-alun Bandung dulu menjadi suatu pangjujugan dari semua masyarakat berbagai daerah. Walaupun sampai saat ini masih menjadi pangjujugan, tapi tidak ke alun dengan rasa yang berbeda. Tapi mereka memiliki kawasannya. Iya betul. Kawasannya. Karena perawatannya yang kurang meureunnya. Ya kita minta apa namanya. Ya saya kadang misalkan di bedug lohor sabka bedug asar gitu. Ya seperti apalah mereka masyarakat menunggu di emperan di lorong-lorong masjid itu, anu murak timel mah, anu tidur mah, anu kuma-kuma dengan bahkan ada beberapa yang tidak menjaga kebersihan. Itu kan sangat disayangkan. Di situ banyak petugas yang istilahnya patroli lah, termasuk Satpol PP bahwa di situ tidak boleh makan, boleh makan tapi dengan persyaratan A, B dan C gitu. Jadi tetap masyarakat mah bukan tidak mengerti, bukan tidak mengerti. Mereka tetap sampah digundulkeun, tapi itu dipiceun ke tempatnya cuma di situ. Artinya menambah pekerjaan lagi bagi petugas ya. Artinya ya keberadaan petugas di wilayah alun-alun itu sendiri bahwa harus instan gitu, terus melakukan sosialisasi dengan gaya kehumanis lah. Dan zaman enak malah dengan sentak sengrede dengan humanis. Dan memang harus ada sinerginya ketika ada aturan juga harus difasilitasi. Betul. Dalam artian saya sering melihat di tempat umum gitu dilarang membuang sampah sembarangan. Ya. Erek micen tempat runtahna dibekal we kan. Kan sebenarnya bagi kita sih ya memang istilahnya ngerti dengan peraturan, artinya dengan ada tulisan dengan membuang sampah sembarangan artinya dibawa dulu. Ya yang sering saya lakukan itu dibawa dulu, disimpan, baru nanti datang ke rumah simpan ke tempat sampah gitu. Tapi misalkan pakai apa kan kalau peraturan semacam itu siga nama saya ada. Nah, sosialisasi ada. Jadi saatnya masyarakat berarti. Nggak juga. Karena yang datang ke wilayah ke alun-alun Bandung itu bukan masyarakat yang intent itu, misalkan saya tuluin tiap hari enggak kan dari berbagai daerah dengan kondisi dengan pengalaman mereka masing-masing, dengan keberadaan keilmuannya yang masing-masing, kesadarannya yang masing-masing ya, artinya bukan
Dan kan ada petugas tiap hari di situ. Ningali hungkul Gitu. Harusnya kan berkeliling, bertindak dengan memberikan sosialisasi dengan secara humanis. Mereka sudah melakukan sosialisasi, jangan buang sampah sembarangan. Sosialisasi itu namanya. Tapi kan pasif. Iya. Cuma petugas itu sosialisasi mah. Ya. Bisa ketinggalan ke masyarakat sendiri seperti apa. Yang satu ya gitulah gitu. Akhirnya paling aja gitu. Harusnya mah jangan. Harusnya mah jangan. Tapi akhirnya paling aja. Dengan adanya alun-alun sebagai tempat publik di situ bukan untuk aing-aing. Ya harus sama-sama memiliki. Sama-sama memiliki. Sama-sama merawat. Bahkan ya dengan keberadaan gadget pun bukan berarti mereka aing-aing, mungkin mereka ada sesuatu yang dikerjakan di gadget itu gitu kan. Tapi dengan yang saya tahu dengan masuk ke alun-alun kadang mereka foto begitu ngobrol, gadget dilepas walaupun disimpan di tihang motor dan itu suatu hal yang baik sebenarnya. Mereka sudah tidak tergantung lagi kepada gadget gitu. Artinya. Iya, Mang Kiki masih ada yang ingin disampaikan Mang Kiki dengan kondisi ini Mang Kiki? Sebagai perbandingan lah ya dari alun-alun Kota Bandung juga ada di situ dekat di situ ada area publik ya yang milik pemerintah provinsi seperti gedung YPK gitu. Dan di situ hampir setiap hari tempat itu dilakukan diberi terbuka bagi masyarakat yang ingin melakukan latihan bahkan untuk memberikan pentas gitu. Yang saya tahu di situ walaupun sekarang pemerintah provinsi memberikan suatu gedung itu memberikan suatu PAD bahwa harus menghasilkan uang gitu. Tapi yang saya tahu itu harganya sangat murah di tengah kota ada gedung kesenian yang diberikan sangat baik bagi masyarakat yang ingin mementaskan kesenian. Jadi jangan segan-segan untuk memanfaatkan itu ya karena harganya juga worth it non. Worth it. Dan itu harus bersurat dulu Dan untuk latihan di situ tiap hari ada yang latihan. Maaf, berarti kita kalau bisa kamu pentas harus bersurat dulu. Bersurat dulu lah. Menentukan jadwal tanggal berapa dan mereka kan izinnya susah tuh. Takutnya kan masyarakatnya ke Korea ya. Jadi karena birokrasi semacam begitu. Iya, kita bersurat dulu nanti ada jawaban 1 hari atau 2-3 hari lah ada jawaban. Karena harus dilihat dulu jadwalnya seperti apa, kepadatannya seperti apa, karena memang rata-rata Sabtu Minggu mereka mintanya kan Sabtu Minggu perturbutan ya penuh lah. Dan izin yang ditempuh dari situ nanti ada rekomendasi dari itu kita ke Disub untuk parkir dan ke kepolisian untuk izin keamanan itu aja pemberitahuan aja. Oke, Mang Kiki. Siap. Ya mudah-mudahan lah untuk kedepannya ya kita berharap di kepemimpinan yang akan datang yang terpilih mungkin bisa lebih memperhatikan lagi untuk ruang-ruang publik. Dan program-program pada kepemimpinan sebelumnya juga mohon untuk yang baik tetap diperhatikan Kiki. Semuanya untuk Bandung kita yang lebih nyaman untuk ditinggali Kiki. Ya demikian obrolan redaksi kali ini dengan Mang Kiki Kurnia. Mudah-mudahan membawa manfaat dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.